Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riri Senatani. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai expenditure cycle perusahaan manufaktur Simastor, prosedur pembelian bahan baku. Nah, di sini kita memiliki 5 pembahasan, yaitu yang pertama ada pengertian daur operasional, yang kedua ada pengertian siklus pengeluaran, yang ketiga ada pengertian pembelian, yang keempat fungsi-fungsi yang terkait, dan yang kelima pengendalian internal. Nah, untuk yang pertama ada daur operasional. Daur operasional yaitu daur mulai dari terjadinya transaksi atau kejadian-kejadian ekonomis sampai terekamnya transaksi tersebut ke dalam bentuk dokumen-dokumen. Daur operasional memiliki subsistem, yaitu yang pertama ada revenue cycle, ada expenditure cycle, ada production cycle, dan finance cycle. Yang selanjutnya ada siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran adalah serangkaian kegiatan yang terkait dengan perolehan dan pembayaran barang dan jasa. Kegiatan-kegiatan ini meliputi penentuan apa yang perlu dibeli, kegiatan pembeliannya, penerimaan barang, dan pembayaran kepada pemasok atau supplier. Yang ketiga ada pembelian. Pembelian adalah serangkaian tindakan untuk mendapatkan barang dan jasa melalui penukaran dengan maksud digunakan sendiri atau dijual kembali. Nah, yang keempat ada fungsi yang terkait. Fungsi yang terkait itu ada 5. Untuk prosedur pembelian, yang pertama itu fungsi gudang. Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi gudang bertanggung jawab untuk mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan posisi persediaan yang ada di gudang dan untuk menyimpan barang yang telah diterima oleh fungsi penerimaan. Lalu yang kedua ada fungsi pembelian. Fungsi pembelian bertanggung jawab untuk memperoleh informasi mengenai harga barang, menentukan pemasok yang dipilih dalam pengadaan barang, dan mengeluarkan order pembelian kepada pemasok. Yang ketiga ada fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan dalam sistem akuntansi pembelian bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenis, mutu, kuantitas barang yang diterima dari pemasok guna menentukan dapat atau tidaknya barang tersebut diterima oleh perusahaan. Lalu yang keempat ada fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi bertugas untuk mencatat setiap transaksi masuk dan keluar serta membuat bukti kas keluar. Lalu yang kelima ada fungsi keuangan. Fungsi keuangan bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran kepada pemasok atau supplier sebelum tanggal jatuh tempo. Lalu pembahasan kelima yaitu ada pengendalian internal. Untuk pengendalian internal yaitu menurut Mulyadi mencakup struktur, organisasi, metode, dan ukuran yang dikoordinasikan guna menjaga dan melestarikan kekayaan organisasi, mengecek ketelitian serta keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen. Nah, berikutnya adalah unsur-unsur untuk pengendalian internal, yaitu yang pertama ada pemisahan fungsi. Nah, berikut ini adalah fungsi-fungsi yang terkait untuk prosedur pembelian. Yang pertama itu fungsi gudang. Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi gudang bertanggung jawab untuk mengajukan permintaan pembelian sesuai dengan posisi persediaan yang ada di gudang dan untuk menyimpan barang yang telah diterima oleh fungsi penerimaan. Lalu yang kedua ada fungsi pembelian. Fungsi pembelian bertanggung jawab untuk memperoleh informasi mengenai harga barang, menentukan pemasok yang dipilih dalam pengadaan barang, dan mengeluarkan order pembelian kepada pemasok. Yang ketiga ada fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan dalam sistem akuntansi pembelian bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenis, mutu, kuantitas barang yang diterima dari pemasok guna menentukan dapat atau tidaknya barang tersebut diterima oleh perusahaan. Lalu yang keempat ada fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi bertugas untuk mencatat setiap transaksi masuk dan keluar serta membuat bukti kas keluar. Lalu yang kelima ada fungsi keuangan. Fungsi keuangan bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran kepada pemasok atau supplier sebelum tanggal jatuh tempo. Nah, selanjutnya yaitu ada fungsi gudang. Fungsi gudang membuat surat permintaan pembelian sebanyak 3 lembar. Yaitu yang pertama, lembar pertama untuk fungsi pembelian.
Yang lembar kedua untuk bagian akuntansi dan yang ketiga untuk arsip. Kemudian ada fungsi pembelian. Fungsi pembelian membuat surat order pembelian sebanyak 3 lembar. Yang lembar pertama untuk supplier, lembar kedua untuk bagian akuntansi, dan lembar ketiga untuk arsip. Kemudian ada fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan membuat laporan penerimaan barang sebanyak 2 lembar. 1 lembar untuk fungsi akuntansi disertai dengan invoice, dan lembar berikutnya sebagai arsip. Yang keempat ada fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi membuat bukti kas keluar sebanyak 2 lembar yang akan ditujukan kepada bagian keuangan dan 1 lembarnya sebagai arsip. Yang kelima ada fungsi keuangan. Fungsi keuangan mengeluarkan uang untuk membeli kebutuhan sesuai dengan bukti kas keluar yang dibuat oleh bagian akuntansi dan dibayarkan kepada supplier. Lalu unsur pengendalian intern yang kedua yaitu ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia untuk bagian gudang yaitu yang pertama tugasnya untuk memastikan kesesuaian jumlah, mutu, dan kondisi barang diterima maupun keluar dari gudang. Yang kedua menginput dan memeriksa kesesuaian data dengan bukti fisik dan transaksi. Yang ketiga memastikan stok sesuai dengan data. Yang keempat mengecek dan memastikan secara fisik barang yang didata. Yang kelima melakukan administrasi pengeluaran dan penerimaan barang secara sistem. Lalu untuk bagian pembelian berfungsi untuk melakukan pembelian barang-barang dan jasa yang dibutuhkan oleh perusahaan seperti yang pertama mesin dan alat-alat, yang kedua bahan baku, bahan penolong, dan supplies pabrik, dan yang ketiga supplies kantor dan bahan pembungkusnya. Lalu selanjutnya ada bagian penerimaan. Bagian penerimaan yang pertama bertugas untuk menerima semua barang yang dibeli dari perusahaan. Yang kedua melakukan perhitungan fisik atas barang-barang yang diterima, baik dengan cara menghitung, menimbang, atau dengan cara-cara yang lain. Yang ketiga mengadakan pemeriksaan kualitas barang-barang yang diterima. Surat pengangkutan barang dari pihak pengangkut ditandatangani juga oleh bagian penerimaan barang. Lalu ada bagian akuntansi. Bagian akuntansi yang pertama bertugas untuk mengumpulkan bukti-bukti segala jenis transaksi yang telah terjadi atau akan terjadi. Yang kedua mencatat dan mengelompokkannya. Yang ketiga membuat laporan keuangan perusahaan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau standar akuntansi keuangan yang berlaku. Lalu yang terakhir ada bagian keuangan. Bagian keuangan bertugas untuk melakukan pembayaran kepada pemasok berdasarkan bukti-bukti yang sah. Yang kedua mengarsip dan memelihara dokumen-dokumen pembukuan, dan yang ketiga mengurus penyetoran dan pengambilan uang untuk bank. Lalu untuk unsur pengendalian intern yang ketiga yaitu ada transaksi. Transaksi menurut Sunarto Zulkifli adalah suatu kejadian ekonomi atau keuangan yang melibatkan setidaknya 2 pihak yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam-meminjam atas dasar sama-sama suka ataupun atas dasar ketetapan hukum. Jadi setiap transaksi yang terjadi harus dicatat oleh bagian akuntansi, baik transaksi penerimaan kas maupun pengeluaran kas seperti penjualan maupun pembelian bahan baku. Unsur pengendalian intern yang keempat yaitu adalah otorisasi. Jadi sebelum melakukan aktivitas produksi atau transaksi harus melaporkan terlebih dahulu ke manajer yang bersangkutan guna untuk melegalkan transaksi. Seperti yang pertama, bagian gudang harus diotorisasi oleh kepala gudang. Yang bagian kedua yaitu bagian pembelian diotorisasi oleh fungsi gudang, yaitu bagian penerimaan diotorisasi oleh fungsi penerimaan barang. Yang keempat yaitu bagian akuntansi diotorisasi oleh fungsi keuangan, manajer keuangan, dan accountingnya. Untuk selanjutnya unsur pengendalian internal yang kelima yaitu ada pencatatan. Pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus dilakukan oleh karyawan yang diberikan wewenang seperti bagian akuntansi maupun bagian keuangan. Pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus didasarkan atas dokumen sumber yang dilampiri dokumen pendukung seperti dokumen pembelian yang dibutuhkan, yaitu seperti yang pertama, surat permintaan pembelian. Dokumen ini merupakan formulir yang diisi oleh fungsi gudang atau fungsi pemakai barang untuk meminta fungsi pembelian melakukan pembelian barang dengan jenis, jumlah, dan mutu yang tersebut dalam surat. Yang pertama ada surat permintaan pembelian.
Dokumen ini merupakan formulir yang diisi oleh fungsi gudang atau fungsi pemakai barang untuk meminta fungsi pembelian melakukan pembelian barang dengan jenis, jumlah, dan mutu yang seperti tersebut dalam surat. Surat permintaan pembelian ini biasanya dibuat 3 lembar untuk setiap permintaan. 1 lembar untuk fungsi pembelian, 1 lembar untuk bagian akuntansi, dan tembusannya untuk arsip fungsi yang meminta barang. Yang kedua adalah surat order pembelian. Dokumen ini digunakan untuk memesan barang pada pemasok yang telah dipilih. Nah, dokumen ini biasanya itu dibuat oleh fungsi pembelian. Nah, surat order pembelian ini akan dibuat sebanyak 3 lembar, yaitu yang lembar pertama untuk bagian supplier, yang kedua untuk akuntansi, dan yang ketiga untuk arsip. Lalu selanjutnya laporan penerimaan barang. Dokumen ini dibuat oleh fungsi penerimaan barang untuk menunjukkan bahwa barang yang diterima dari pemasok telah memenuhi jenis, spesifikasi, mutu, dan kuantitas seperti yang tercantum dalam surat order pembelian. Nah, setelah fungsi penerimaan barang meng-cross-check dan sudah sesuai dengan apa yang dipesan, maka fungsi penerimaan barang akan membuat laporan penerimaan barang sebanyak 2 rangkap, yaitu yang pertama, rangkap pertama untuk fungsi akuntansi yang disertai dengan invoice dari supplier, dan rangkap satunya sebagai arsip. Untuk yang terakhir ada bukti kas keluar. Dokumen ini dibuat oleh fungsi akuntansi untuk dasar pencatatan transaksi pembelian. Dokumen ini juga berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas untuk pembayaran utang kepada pemasok. Nah, bagian akuntansi akan membuat bukti kas keluar itu sebanyak 2 rangkap yang akan ditunjukkan kepada bagian keuangan dan satunya untuk sebagai arsip. Nah, untuk yang terakhir unsur pengendalian internal yaitu ada pembandingan. Pada akhir periode, bagian akuntansi atau keuangan melakukan pembandingan, terutama pada bagian penerimaan dan pengeluaran kas terhadap tahun sebelumnya. Seperti apabila terjadi pembelian bahan baku, maka persediaan akan bertambah. Kemudian secara otomatis menyebabkan kas di perusahaan akan mengalami penurunan.